All right, testing Gemini. Here we go. Tell me what you see. I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. Baru-baru ini, Google merilis Gemini versi 1.0 yang merupakan model AI multimodal yang membuat ChatGPT ini seperti mainan bayi. Gimana enggak, Gemini ini merupakan multimodal yang mampu memproses input dan menghasilkan output bukan cuma teks doang gitu. Jadi Gemini ini merupakan multimodal yang mampu memproses input dan output itu berupa gambar, terus audio, dan video ya. Apakah Gemini lebih unggul dibandingkan dengan ChatGPT? Untuk mengetahui lebih detail, kita bahas saja ya. Google mengklaim bahwa Gemini Ultra memiliki skor benchmark pada pengujian MMLU yaitu Massive Multitask Language Understanding sebesar 90%, lebih unggul dibandingkan dengan ChatGPT 4 yang hanya memperoleh skor 86,4%. Jadi MMLU itu merupakan kemampuan yang memungkinkan komputer ini untuk memahami dan memproses bahasa manusia itu dalam beberapa tugas sekaligus ya. Dimana tes yang dilakukan ini meliputi kemampuan kayak matematika, terus fisika, terus sejarah, hukum, dan kedokteran dan lain-lainnya sih sebenarnya. Selain itu, Gemini ini hadir dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu Gemini Nano, terus yang kedua adalah Gemini Pro, dan yang ketiga adalah Gemini Ultra. Pertama ini Gemini Nano. Jadi Gemini Nano ini diperuntukkan untuk mengerjakan tas atau tugas skala kecil ya. Jadi dia bisa diimplementasikan di smartphone atau di tablet gitu. Nah, contoh-contoh yang sudah menerapkan dari Google Gemini Nano ini, contohnya apa? Implementasinya itu seperti kayak Google Pixel, terus ada Gboard, terus ada Google Assistant, sama yang terakhir itu adalah Google Lens. Nah, itu tuh udah menerapkan Gemini Nano ya di ini aplikasi. Nah, yang kedua ini adalah Gemini Pro ya. Jadi Gemini Pro ini diperuntukkan untuk mengerjakan tugas yang skalanya tuh menengah ya. Dia bisa berjalan di komputer dan di server. Implementasi yang sudah menerapkan Gemini Pro ini adalah salah satunya adalah Bard AI ya. Jadi Bard AI ini dia itu model AI bikinan atau punya Google. Jadi itu kayak pesaing dari ini ya, ChatGPT dari OpenAI gitu. Jadi kelebihan dari Bard AI apa? Bard AI itu dia lebih, menurut saya lebih oke sih dibandingkan dari ChatGPT ya, yang 3.5 itu yang versi gratisnya. Jadi dengan kita menggunakan Bard AI yang versi gratisnya Google, dia itu kita bisa inputkan promptnya itu bukan cuma teks doang gitu, tapi bisa ada gambar juga ya. Nah, kalau dari ChatGPT yang 3.5 yang gratisannya itu dia kita cuma bisa inputkan tulisan doang atau teks doang kan. Kita nggak bisa ada input dan gambar kecuali kita menggunakan ChatGPT yang versi 4 gitu, dan itu berbayar. Nah, bagi kalian, kalian bisa coba aja ya opsi yang baru ini, Bard AI ini. Kalian bisa coba linknya yang ini. Kalian bisa coba linknya atau di linknya di deskripsi ya. Berikutnya saya akan mendemokan bagaimana cara untuk membuka Bard AI dari laptop ya. Jadi kalian buka Chrome, kemudian kalian tulis alamatnya yaitu adalah bard.google.com. Kemudian di sini halamannya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa mengkombinasikan antara teks, prompt teks, dan gambar ya. Nah, misalkan di sini saya upload gambar 2 mobil ya. Terus saya tanyakan dari 2 mobil tersebut mereknya apa ya? 2 mobil tersebut mereknya apa saja gitu ya. Nah, kita enter, ini tunggu, ini butuh waktu ya. Nah, jadi dari gambar yang sudah diberikan, kedua mobil tersebut adalah merek Hot Wheels katanya. Jadi tebakannya udah bener ya teman-teman. Jadi ini untuk demo dari laptopnya kayak gitu. Yang ketiga adalah Gemini Ultra ya. Jadi Gemini Ultra ini series tertinggi dari kategori atau varian Gemini, dan dia itu diperuntukkan untuk mengerjakan tasnya itu secara yang kompleks ya. Jadi tas-tas yang kompleks sekalipun dia bisa kerjakan gitu. Nah, terus dia itu direncanakan akan rilis tahun depan, awal tahun depan 2024. Kemudian untuk Gemini Ultra ini juga dia diklaim mempunyai keandalan atau benchmark yang lebih tinggi nih dibandingkan ChatGPT 4 gitu. Jadi kalian yang penasaran, kalian bisa coba aja dan tunggu aja di awal tahun depan
gimana performa dari Gemini Ultra ini ya. Karena dari di atas kertas dia tuh unggul dibandingkan ChatGPT 4 gitu. Nah, berikutnya apa saja sih yang bisa dilakukan oleh Gemini? Nah, Gemini ini kan dia model AI multimodal ya. Dia tuh bisa menerima prompt atau inputannya itu berupa teks, berupa code, berupa audio, terus berupa gambar, berupa video ya teman-teman. Jadi dia itu lebih fleksibel ya. Jadi bisa banyak inputan promptnya tuh dia lebih multi gitu, banyak gitu ya. Berikutnya saya akan menunjukkan video hands-on atau demo dari pihak Google-nya itu sendiri. Jadi apa saja sih yang bisa dilakukan oleh Gemini ini? Jadi disclaimer sebelumnya. Jadi video ini walaupun dia itu disajikan atau ditampilkannya itu seakan-akan tuh real time ya. Dia tuh ini hanya editan sih teman-teman. Jadi meskipun ini kelihatannya kayak interaktif gitu, ada dua arah ya, dua komunikasi dua arah gitu ya. Tapi sebenarnya ini perlu dilakukan promptnya itu secara statik gitu ya. Ini mah biar pihak Google bilang ini editan supaya lebih menarik dan lebih kayak hidup aja ya, kayak gitu. Nah, videonya seperti ini. I know what you're doing. You're playing rock, paper, scissors. What do you see now? The fingers are spread out to look like the wings of a butterfly. What's this? Big ear and barking mouth, a dog. Sweet. The coin should be under the right hand. I don't know. The coin is in the left hand using a sleight of hand technique to make it appear as if the coin has disappeared. Both objects are round and flat. There you go. Both are food. The orange is a healthier choice than the cookie. Citrus can be calming and so can the spin of the fidget toy. They are both examples of popular toys that have been enjoyed by children and adults alike for many years. Give me some ideas for what I could make with this. I see pink and green yarn. How about a dragon fruit? Or how about a green cake with a pink heart? Okay, how about these colors? And maybe show me some animals. Okay, now I see blue and pink yarn. How about a pig with blue ears? Or an octopus? Or a bunny with a pink nose? Ooh, I'll keep those in mind. Which way should the duck go? Going left leads to a duck, which is a friend. Going right leads to a bear, which is a foe. It is better to make friends than foes, so the duck should go left. Smart choice. This is a picture of a crab. That's right. Is this the right order? No, the correct order is Sun, Earth, Saturn. Based on their design, which of these would go faster? The car on the right would be faster. It is more aerodynamic. Which looks more fun? The one on the right, because it has a loop. What do you think this person might be saying? How about a woohoo? Ooh, I love that. I see you're drawing a guitar. You've added an amp. Now it's an electric guitar. We can make some seriously loud music now. Given that you added drums, how about some 80s hair metal? Alright, I see you've added a palm tree to the drawing. Change it up with some beachy vibes. What movie are they acting out here? I think they are acting out the famous bullet time scene from The Matrix. Ooh, nice. What do you think might happen next? The cat is going to jump to the wall and stick the landing. It's going to be a perfect 10. Oh, and it's a miss. It looks like it was just a little too far away, but don't worry. The cat is a natural athlete and it will be back up there in no time. Okay, I've got one more for you. Describe the drawing I made. It is a simple line drawing of the constellation Gemini. You did a good job of capturing the beauty of Gemini. Nice. That's it. I think we're done. Bisa nggak sih Gemini ini dipakai dari HP doang gitu ya? Tentu aja bisa ya teman-teman. Jadi Gemini ini bisa dipakai di HP ya. Jadi contoh yang bisa kita demokan di sini adalah Gemini Pro.
di mana produknya yang dipakai adalah Bard AI. Jadi seperti ini, saya akan tunjukkan aja gimana cara aksesnya dari HP gitu untuk pakainya. Jadi kalian nggak usah repot-repot buka dari laptop, kalian juga bisa bukanya dari HP aja gitu ya. Nah, videonya seperti ini. Nah, sekarang saya akan mendemokan bagaimana cara membuka Bard AI dari HP ya. Jadi kalian pertama buka Chrome, kemudian kalian tulis alamatnya adalah bard.google.com. Nah, di sini tampilannya sama sih sama yang di laptop ya. Misalkan saya beri ini ya prompt-nya itu misalkan berikan saya 5 ide konten IT gitu ya. Nah, coba kita enter, kita send. Jadi dia sama ya kayak laptop atau di komputer gitu. Jadi dia bisa inputannya berupa teks dan gambar ya. Nah, ini hasilnya tuh. Dia penjelasannya lumayan juga tuh. Jadi ya bisa inilah bersaing sama ChatGPT teman-teman. Oke, jadi Gemini ini bisa menjadi alternatif nih untuk kalian yang ingin mencoba model AI atau produk dari Google gitu ya. Dimana Gemini ini bisa menerima inputannya itu bukan cuma teks doang gitu ya, tapi dia bisa kode, bisa gambar, bisa audio, bisa video ya. Jadi ini si Gemini ini bisa menjadi alternatif bagi kalian yang ingin mencobanya, dimana Gemini ini juga dia cukup unggul ya dibandingkan dengan ChatGPT dari OpenAI. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba, kalian bisa cobanya di link ini untuk Bard AI ini Gemini Pro-nya yang udah tersedia sekarang, atau di link di deskripsi ya teman-teman. Oke, itu aja. Kira-kira apa pendapat kalian terkait dengan produk Google yang terbaru ini, yaitu model AI-nya, yaitu Gemini? Kalian bisa tulis saja ya pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video-video menarik lainnya ya. See you on the next video. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.